Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bagi hari ini boleh ada di rumah Tuhan. Semua anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Satu kerinduan kita sama-sama rindu untuk menyembah Tuhan, rindu untuk memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan rasa tulus, dengan segenap hati kita. Tuhan sungguh baik kehidupan kita. Haleluya. Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar sarung ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Kerinduan kita kepada Tuhan, kerinduan hati kami Tuhan datang padamu, Allah mulia mawar sarung ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya.
Allah yang mempesona. Engkau Yesus. Haleluya. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, haleluya. Engkau Allah yang besar. Ajaib Kau Tuhan, membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Karena Kau yang layak ku agungkan. Ya, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, amin, haleluya. Ku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak kami sembah bagi hari ini. Nama-Mu berkuasa hebat atas kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu pagi hari ini Tuhan. Hati kami siap untuk memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Karena Allah melawat kami. Terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri. Kita kuat menghadapi segala tantangan karena Yesus yang memberi kekuatan kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab itu ku kuat. Amin. Ku kuat. Ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat. Apa? Semakin kuat. Sebab urapannya limpah di hidupku. Ku mau bersyukur
Haleluya. Kau tambahkan kekuatan di hidupku, sebab itu ku kuat. Yes, aku kuat. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Aku kuat, semakin kuat. Pengurapannya limpah di hidupku. Lebih lagi, sebab itu kuat. Ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat. Pengurapannya limpah di hidupku. Ku kuat, amin. Ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat. Pengurapannya limpah di hidupku. Pengurapannya limpah di hidupku. Pengurapannya limpah di hidupku. Haleluya, haleluya. Kita yang kuat diberi kekuatan Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Kasih Tuhan senantiasa diberikan kepada kita. Kasihnya Dia berikan anaknya bagi kita. Kasih Yesus sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita. Kita akan memuji kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur sebab kasih-Mu besar. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar bagiku. Kasih-Mu Tuhan
Tuhan untuk bisa datang memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau sudah disukakan lewat setiap pujian penyembahan kami. Kami yakin Engkau ada di sini. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Saatnya kami akan menikmati firman-Mu. Urapi setiap jemaat Tuhan. Pikiran kami, pendengaran kami, hati perasaan kami dikuduskan, diurapi Tuhan. Sehingga firman yang hidup menghidupkan kami, mengubahkan kami. Singkapkan rahasia firman-Mu Bapa. Segala bentuk gangguan apapun yang coba mengganggu konsentrasi pikiran perhatian kami, Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami punya kebebasan pagi ini untuk menerima, menikmati firman-Mu. Berfirmanlah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa jemaat Tuhan dengan kasih. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dan menyertai kita semua. Puji Tuhan, selamat berbahagia untuk sama-sama kita menikmati firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa ada di hadapan jemaat Tuhan. Saya yakin semua bukan kebetulan, tapi ini rencana Tuhan. Terima kasih juga untuk Om Tante, Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya menyampaikan firman ya. Puji Tuhan, nama saya Da Silva Henry Sondak. Saya melayani di Sidoarjo. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Puji Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Sudah dapat semua? Kita akan baca dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ada dua pribadi yang berbeda di ayat ini. Yang pertama adalah pencuri, dialah si iblis yang tidak pernah merencanakan sesuatu yang baik tentu. Segala sesuatu yang dia tawarkan pada kita pada akhirnya hanya untuk membinasakan. Kita tidak usah membahas ini, tetapi kita akan bahas bersama-sama pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus. Dia berkata, aku datang memberi hidup dalam hidup yang berkelimpahan. Mungkin kita berpikir kelimpahan dalam materi mungkin, ya jelas itu salah satunya. Tapi kita melihat saudara kelimpahan hidup seperti apa yang Tuhan maksudkan. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal 10 mulai ayat 1, judul perikopnya adalah gembala yang baik. Ketika Yesus tampil, dia berbicara di ayat 10 ini, dia tampil sebagai seorang gembala, saudara. Sebagai gembala yang baik. Dan tentunya suara gembala ini disampaikan kepada domba-domba. Dan kita ini adalah domba-domba, saudara ya. Jadi untuk menikmati hidup yang Tuhan katakan dalam ayat 10, kita harus menjadi domba. Domba seperti apa? Domba yang tergembala. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Yohanes pasal 10 ya, ayatnya yang keempat. Yohanes pasal 10 ayat 4 berkata begini. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, berjalanlah di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi domba yang tergembala, domba yang tetap mengikuti gembalanya, saudara, adalah domba yang mengenal suara gembalanya. Domba yang mengenal suara firman Tuhan. Suara gembala itu bicara tentang suara firman. Dan ketika saya renungkan, ini bukan, saudara, memang di Alkitab, saudara, ada dua bentuk firman saat disampaikan. Firman dalam bentuk penginjilan, saudara. Firman dalam bentuk penginjilan yang kita sering dengar dalam KKR, percayalah kepada dia, pada Yesus dan engkau akan selamat. Ya, berdoa engkau akan sembuh. Ketika engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau akan mengalami mujizat. Firman dalam bentuk penginjilan, banyak orang, saudara, percaya kepada Tuhan dengan firman ini.
Tapi bentuk firman kedua adalah firman pengajaran. Saudara, bukan lagi menawarkan kita kesembuhan, bukan lagi menawarkan kita mujizat, tetapi firman yang berubah. Saudara, bagaikan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, bagaikan pedang yang begitu tajam, saudara, yang menusuk amat dalam sampai ke hati kita. Dan inilah suara gembala sebenarnya. Suara gembala adalah firman pengajaran yang membawa jemaat Tuhan bertumbuh dalam pengikutan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau di dalam Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat, saudara ya, atau kita lihat dulu di Yohanes pasal 15 ayatnya yang ketiga. Kamu memang sudah suci, kata Tuhan. Suci dengan firman yang kukatakan. Firman yang kukatakan. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4, Tuhan berkata, firman yang keluar dari mulut. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman, perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara, kalau kita hubungkan dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-16, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu bagaikan pedang, saudara. Di dalam Wahyu pasal 1 16, bagaikan pedang, dan dijelaskan dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12, pedang yang begitu tajam. Jadi saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sudah percaya Yesus, amin. Saudara, kita sangat membutuhkan firman atau suara gembala, firman pengajaran yang membentuk kita. Saudara, satu saat ketika Yesus menyampaikan firman di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 60. Sebelum Yohanes pasal 6 ayat 60, Tuhan berbicara tentang roti yang hidup, yang turun dari sorga. Saudara, itulah firman yang Tuhan berkata, itulah dagingku, firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging. Siapa yang makan dagingku, firmanku, dia akan hidup dan hidup sampai selama-lamanya. Sehingga kemudian di dalam Yohanes pasal 6 ayat 60, saudara, murid-murid berkata betapa kerasnya firman ini. Sesudah mereka mendengar semuanya itu, banyak murid-murid yang berkata perkataan ini keras, perkataan ini keras. Saudara, tapi kalau kita benar-benar, saudara, memahami firman, suka dengan firman. Saya suka sekali ada satu contoh seorang wanita Kanaan yang datang kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan. Dia datang kemudian dicegah oleh murid-muridnya. Tetapi ketika dia terus berusaha untuk datang kepada Tuhan, Tuhan berkata begini kepada wanita ini, roti untuk anak-anak tidak patut, tidak layak diberikan kepada anjing. Ini perkataan yang keras sekali, Bapak Ibu. Tapi wanita ini kenal suara Tuhan, sehingga dia berkata, benar Tuhan. Tapi anjing menerima atau hidup dari rema-rema yang jatuh dari tuannya. Saudara, rema saja, dan itu keras. Tapi bagi wanita ini, dia kenal suara Tuhan dan dia berkata, ini yang saya butuhkan. Firman seperti inilah yang saya butuhkan. Terlalu banyak anak Tuhan sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit kecewa karena kena firman yang tidak sesuai dengan yang dia mau. Saudara, kita bukan saatnya lagi menerima firman, engkau akan disembuhkan, engkau akan diberkati. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat yang sudah lama percaya kepada Tuhan, engkau sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Saatnya Tuhan mau kita menerima suara gembala, firman pengajaran. Kalau kita suka dengan firman ini, Tuhan sering mengajar murid-murid dan dia selalu tegaskan begini, perhatikanlah cara kamu mendengar. Kalau mendengarmu baik, mengerti, merenungkannya baik. Kalau kita mulai tidak suka dengan firman, kita tidak akan mengenal suara Tuhan itu, yaitu firman. Perempuan ini berkata, inilah yang saya butuhkan Tuhan. Bapak Ibu tahu, firman pengajaran ini juga, saudara, melenyapkan kemustahilan. Satu saat malaikat Tuhan datang kepada Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak.
Maria berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Dan malaikat berkata, ini suara Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maria berkata, sesungguhnya aku hanyalah hamba. Jadilah padaku sesuai dengan perkataan. Maria kenal betul suara Tuhan. Suara firman. Dan firman itu melenyapkan kemustahilan. Bisa katakan amin. Sudah dalam Yohanes pasal 6 ayat 60. Orang berkata terlalu keras. Saya berharap kita bukan seperti golongan ini. Kalau kita lihat juga di ayat 61. Yohanes 6 ayat 61 berkata begini. Ya, Yohanes 6 ayat 61. Mereka berkata begini. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Mereka bersungut-sungut, saudara. Kemudian pada puncaknya di ayat 66, saudara, Yohanes pasal 6 ayat 66. Pada puncaknya, saudara, Yohanes 6 60, mulai dari waktu itu. Saya juga heran ini Yohanes 6 ayat 66. 666, saudara. Orang-orang yang menolak Yesus. Orang-orang yang menolak Yesus diawali dengan menolak firman. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Domba yang tergembala, domba yang mengenal suara gembalanya, domba yang tetap mengikuti gembalanya. Domba yang tetap mengikuti Tuhan. Bisa katakan amin? Saudara, apapun yang terjadi, sekeras apapun firman yang datang dari gembala, dari siapapun, mari kita semakin suka dengan firman. Coba kita lihat perkataan dari Petrus, saudara, ya, di dalam ayat 67 sampai 68. Yohanes 6 ayat 67 ayat 68. Di gereja saya juga sering kasih firman pengajaran paling singkat 40 menit. Jadi saya dikasih waktu 20 berapa? 25 menit ya Bapak Ibu. Saya berharap kita bisa memahami ini. 67 ayat 67 berkata begini. Yohanes 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Perhatikan kata Petrus ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan yang kekal. Inilah orang yang mengenal suara Tuhan, mengenal suara gembalanya. Saudara, kemana lagi kami mau pergi? Tidak ada lagi tempat yang seindah, seaman selain bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Ibrani 4 ayat 12, firman itu hidup dan kuat. Bapak Ibu kepingin hidup berkelimpahan, hidup diberkati di dalam firman. Amin. Hanya di dalam firman, saudara. Satu saat ketika saya merintis pelayanan, Bapak Ibu, tahun 20 tahun yang lalu saya ada di sini bersama Pak Yos Bakawengian, sudah almarhum, saudara. Kemudian itu hari Senin, jadi tidak ada jemaat, saya berdiri di mimbar ini. Saya berkata, satu saat saya akan ada di sini, saudara. Saya mungkin iman saya. 20 tahun kemudian saya ada di sini ternyata melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saat itu saya merintis, saudara. Ketika saya awali perintisan dan puji Tuhan, jemaat Tuhan awalnya jemaat Tuhan datang begitu banyak, saya malah ketakutan. Saya tanya ke Tuhan begini, Tuhan, saya mau kasih makan apa jemaat ini? Saya berusaha mendapatkan jawaban Tuhan dari doa puasa. Saya singkat saja, saya doa puasa 4 hari 4 malam. Kemudian saya sambung 40 hari. Kemudian saya 40 hari makan sore maksudnya. Kemudian saya akhiri dengan 3 hari 3 malam. Saat saya buka Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 1, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi. Saya tidak mengada-ada di hadapan Tuhan. Saya sampaikan ini, dan itu pengalaman yang pertama dan terakhir saya alami. Tiba-tiba firman ini, saudara, ayat-ayat ini seperti di komputer yang saudara huruf-huruf tercopot begitu ya. Ya, tiba-tiba seperti setiap huruf di Alkitab ini dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, saudara, dan 2, sepertinya copot. Kemudian keluar dan masuk ke mulut saya. Saya jatuh, ada seorang bapak dari NTT, dia Katolik, dia datang,
pintu kamar tidak ditutup dan dia berkata, "Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta menangis?" Saya tersungkur menangis. Begitu kuat suara Tuhan, kasih makan jemaat Tuhan dengan firman ini. Mau cari hidup, firman jawabannya. Firman itu hidup dan kuat. Dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang ketiga, saudara, firmanlah yang penuh dengan kekuasaan, yang menopang segala yang ada. Saudara, alam semesta ini, saya tidak tahu berapa miliar bintang, planet di alam ini. Kenapa kok belum bertabrakan? Saudara, tidak jatuh dan sebagainya, karena ada yang menopang. Ibrani, saudara, 1 ayat 3, firman yang menopang. Betapa kuatnya firman ini. Kalau alam semesta ini bisa ditopang oleh firman, apalagi hanya nikah kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Dia punya kemampuan untuk menopang. Tapi mari Bapak Ibu, kita semakin suka dengan firman. Jadilah seperti wanita Kanaan ini. Ya Tuhan, inilah yang saya butuhkan. Walaupun keras, tapi ini yang saya butuhkan, yang bisa menghidupkan saya, menguatkan saya. Bisa katakan amin Bapak Ibu ya. Kiranya jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat yang semakin cinta Tuhan, semakin cinta firman, seperti Daud yang kesukaannya ialah firman Tuhan, yang direnungkan siang dan malam. Semakin cinta firman, semakin keras firman datang, semakin kita mencintai firman. Sampai firman ini tembus dalam ke dalam hati, mengubah kita, menguatkan kita, menghidupkan kita. Saya bisa melayani, saya jemaat Tuhan yang kami layani, walaupun saudara tidak terlalu besar, hanya sekitar 150-an orang. Tapi mereka bertumbuh, mereka diberkati luar biasa. Saudara, bukan hanya secara finansial, tapi dalam hal rohani. Karena mereka begitu cinta dengan firman. Bisa katakan amin? Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu jemaat, semakin mengenal suara Tuhan. Suara di luar sana, suara yang menakutkan kita, ya, suara yang tidak baik. Kalau Bapak Ibu sudah dilemahkan dengan suara orang tengking dalam nama Yesus, itu bukan suara Tuhan. Suara Tuhan menguatkan, suara Tuhan menghidupkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya mengajak kita menyanyikan satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Kita nyanyikan pujian ini ya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kesiakan. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dari pulingannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, makin mendengar suara-suara yang melemahkan, suara-suara yang berkata engkau tidak mungkin sukses, engkau tidak mungkin berhasil, engkau tidak mungkin bangkit, engkau tidak mungkin sembuh dan sebagainya. Itu suara bukan dari Tuhan. Tapi hidup kita bukan ditentukan oleh suara yang di luar sana, tapi hidup kita ditentukan oleh setiap perkataan firman.
Kalau firman berkata engkau diberkati, engkau pasti diberkati. Engkau disembuhkan, engkau kuat, engkau pasti kuat. Sebab itu mari saya rindu kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan kepada Tuhan, ku yakin Tuhan, ku yakin saat kau berfirman, percaya firman itu tidak mungkin kembali dengan percuma. Sebelum menyelesaikan apa yang Tuhan inginkan bagi jemaat Tuhan, kami percaya firman itu menembus kedalaman setiap hati umat-Mu, mengubahkan jemaat Tuhan, menghidupkan, menguatkan, sehingga kami kuat untuk melalui hari-hari yang akan kami lalui. Berita-berita yang menakutkan hari-hari ini, tapi firman yang akan menguatkan kami, menghidupkan kami. Kami percaya setiap perkataan firman Tuhan ada mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kolektor, silakan duduk, kolektor bisa maju ke depan. Sebagai pengumuman, Selasa kaum wanita, kemudian Sabtu youth remaja, Minggu kita 4 ibadah lagi, 6, setengah 9, setengah 5, dan jam 6 sore. Tuhan memberkati kita. Sore nanti jam 3 ada baptisan air ya. Tuhan tolong, ini adalah baptisan air yang kedua ya. Dalam bulan ini kita ada sudah untuk sebentar baptisan air yang kedua. Tuhan menolong kita supaya kita tetap menjaga ya protokol kesehatan. Karena sekarang ini puncak-puncaknya di bulan Februari Maret. Ya, ini virus Omikron ini puncaknya Februari Maret. Dan bagi yang sudah divaksin 2 kali itu 94% aman. Nah sekarang akan datang booster yang ketiga itu menolong ya sehingga mendekati 100% aman untuk medis. Ya memang Omikron mulai kemarin sudah ada yang meninggal ya, itu biasanya hati-hati karena
yang membuat orang meninggal itu penyakit bawaan, apa jantung atau penyakit lain. Itulah sebabnya kita tetap melakukan yang terbaik, dan puncak-puncaknya di bulan Februari dan Maret ya. Kita bersyukur ya, di anak saya di Amerika, mereka sudah cukup lama, hampir 6-7 bulan mereka tidak pakai masker. Jadi kalau kita sabar saja ya, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga kerumunan dalam 2 bulan ini, ya waktu akan datang kiranya Tuhan tolong. Karena sudah cukup banyak ya teman kita, sobat kita, kenalan kita yang dipanggil Tuhan. Dan memang ini wabah mendunia ya, lebih 200 negara terpapar, tepatnya 210, lebih 100 juta orang yang terpapar, jutaan yang meninggal ya. Dan kalau kita masih ada, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan, di samping kita menjaga protokol kesehatan. Terima kasih, berkat Tuhan jadi bagian kehidupan kita. Terima kasih Pendeta Da Silva Sondak dari Sidoarjo sudah melayani kita untuk 2 ibadah pagi ini. Kita semua diberkati Tuhan, baik yang ibadah di gereja maupun ibadah online. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Pergunakanlah hidup ini, kita hidup adalah kesempatan Tuhan. Nanti Pendeta Da Silva menyampaikan 2 berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Kami bersyukur buat ibadah yang diberkati Tuhan. Hamba percaya tidak ada jemaat Tuhan yang tidak diberkati Tuhan. Semua diberkati, baik kami yang ada di rumahmu maupun jemaat yang masih sempat mengikuti ibadah online. Sama-sama kami diberkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami, bahkan untuk daerah di mana kami tinggal diberkati. Kami terus berdoa untuk perkembangan virus corona. Kami percaya hanya Engkau yang punya kuasa untuk menghentikannya. Dan tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan, dan rencanamu tetap indah dan tetap baik adanya. Terima kasih Bapa, dan hamba menyerahkan seluruh jemaatmu ke dalam tanganmu di sepanjang minggu yang umat Tuhan akan lalui. Tuhan tolong bungkus setiap jemaat Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari bahaya, luputkan dari segala sakit, penyakit, virus apapun, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi, berkati umat Tuhan. Apa yang jemaat Tuhan kerjakan sepanjang minggu ini dibuat Tuhan jadi berhasil. Sebab itu ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kiranya berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan mengangkat tangan, terima bawalah segala berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah,
damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita, dan kita pasti akan tinggal dengan Tuhan di sorga yang kekal. Mari jemaat Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar bagiku. Kasih-Mu Tuhan, Kau berikan anakmu sebagai penebusku. Ku bersyukur buat kasih-Mu, sungguh nyata bagi hidupku. Ku bernyanyi mengucap syukur sebab kasih setiamu bagiku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar bagiku. Kasih-Mu Tuhan, Kau berikan anakmu sebagai penebusku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu, sungguh nyata bagi hidup. Ku bernyanyi mengucap syukur sebab kasih setiamu bagiku. Ku bersyukur buat kasih. Terima kasih Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ku bernyanyi mengucap syukur sebab kasih setiamu bagiku. Katakan kasih-Mu Tuhan sungguh nyata bagiku.